Amel akan sharing tentang high tech, high touch. Ingat-ingat high touch, saya itu very touchful person yang itu jadi sengsara banget di masa social distancing kayak gini. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi malam ini. Siapa tahu kita bisa touching secara virtual ya. Itu yang kayaknya aku tunggu nanti. Jadi tok tok tok, kayaknya aku langsung kenalin Bapak Ibu semua ke Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Oke, baik. Halo juga Mbak Amel. Kemarin lucu ya, Amel menyapa Amel. Amel menyapa Terima Amel. kasih Lucu ya kita. Kayak dunia milik berdua kita. Padahal ada 171 orang yang lain. Wah, luar biasa. Itu kenapa sih background-nya gitu banget? Background-nya kenapa gini banget? Karena ya, teman-teman emang nggak pada kangen nih sama centerpiece. Nah, teman-teman yang Thrive mungkin yang sudah pernah menyelenggarakan workshop offline, ini adalah centerpiece yang sudah selama 2,5 bulan atau bahkan 3 bulan ini nggak pernah lagi nata-nata seperti ini, kan? Padahal dulu mungkin menjadi keseharian ya. Nah, buat teman-teman yang non-Thrive, mungkin apa sih ini kok kayak mau manggil jelangkung gitu ya? Atau kok itu pakai lilin-lilin segala, ada bunga tuh maksudnya apa gitu. Ini sebenarnya bagian dari kami respect terhadap kehadiran teman-teman, baik itu yang offline dan sekarang di online saya hadirkan kembali gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, coba kita polling ya. Kira-kira pada kangen nggak sih sama centerpiece? Yuk kita lihat di polling. Kita lihat. Langsung nih di polling. Oke, siap-siap ya teman-teman. Oke. Nah, silakan dipilih. Seberapa kangen sih sama centerpiece? Ya, kangen banget. Enggak, biasa aja. Atau centerpiece, makanan apa tuh gitu. Bahkan nggak tahu gitu. Atau deck kita mungkin ngomongnya. 80-90 orang loh dari ini decknya ya. 44% yang kangen banget, 5% yang enggak tuh biasa aja, dan 52% yang apa itu centerpiece gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri. Ternyata masih ada yang belum tahu di sini centerpiece karena memang tadi seperti yang Mbak Amel katakan di awal, banyak juga teman-teman yang di sini baru pertama kali mengikuti sesi uplifting atau bahkan mengikuti sesi points of view gitu ya. Jadi nggak tahu centerpiece itu apa. Ini bagian seperti yang tadi saya katakan, detail dan keindahan ya teman-teman. Detail dan keindahan, boleh di end result mungkin hasil pollingnya ya. Seperti yang juga Efrat Chani, sorry Mbak Putri, ya boleh di end result, boleh di close. Sudah Bu Amal. Oke, baik, terima kasih. Jadi founder dari Points of View sendiri, Efrat Chani, itu benar-benar concern sama detail dan keindahan. Oleh karena itu, kayak covernya Points of View gitu ya, itu juga mewakili dari detail dan keindahan itu sendiri. Saya kasih contoh ya buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama toolsnya Points of View. Ini anak pertamanya Points of View, nah anak pertamanya, dikatakan nama, ini sorry agak berantakan tadi pas ngikut-ngikutnya karena kartunya ditata di depan. Nah, bungkusnya seperti ini. Oke, the coaching game. Kemudian ada puntung, talinya ini memang ada yang selawir-selawir gini. Oke, lalu anak terakhirnya ini faces. Nah, teman-teman bisa lihat dari desainnya ini memang yang sengaja didesain sedemikian rupa oleh foundernya Efrat Chani itu sedemikian cantiknya, sedemikian detailnya, sedemikian niatnya. Begitu juga ketika kami menghadirkan workshop offline sebenarnya yang mungkin bagi teman-teman yang generasi online, artinya yang L1-nya mungkin sempat ikut L1 atau beberapa kali ikut sesi Points of View melalui online, nggak sempat nih ngerasain tatanan yang seperti ini. Bahkan sebenarnya di balik bunga yang ada di tengah, kemudian ada lilin juga, itu sebenarnya ada filosofinya tersendiri gitu. Sehingga kita bisa terkoneksi juga
lebih mudah terkoneksi, dan saat si audiens atau peserta itu datang gitu ya, dia akan ngerasa, wah kok ini coachnya atau trainernya niat banget ya gitu. Maka hal itu akan menimbulkan trust juga gitu. Beda ya sama workshop lainnya yang saya ikuti. Nah, kalau orang sudah terkoneksi dengan ruangan, dia akan lebih mudah juga terkoneksi dengan kartu-kartu. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang dihadirkan di sini mengobati juga kekangenan teman-teman yang tadi sekian persen agak hampir imbang hasilnya antara yang kangen. Ini yang kangen nih pasti yang Tribe ya, dan juga teman-teman yang mungkin masih belum kenal points of view sehingga belum tahu apa itu centerpiece, atau bahkan mungkin sudah pernah tapi belum pernah offline jadi belum tahu apa itu centerpiece. Termasuk hiasan di dinding seperti ini ya. Ada beberapa teman Tribe yang jatuh cinta sama points of view itu awalnya justru dari hiasan-hiasan dinding ini. Ya, serunya seperti itu sih. Oke, nah sekarang saya akan, walaupun tadi Mbak Amel sudah bercerita sedikit tentang points of view, tapi saya akan menceritakan kembali sekilas juga dari sisi yang berbeda tentang points of view. Points of view ini memang banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan people development, selain training, coaching, counseling. Saya sendiri juga sering menggunakan untuk berkomunikasi dengan anak saya yang berkebutuhan khusus, dan ini sangat efektif sekali ya, karena dengan basic fototerapi itu, tapi jangan dipersepsikan, oh fototerapi ini kayaknya klinis banget ya, kayaknya serius banget gitu. Bukan, tapi justru malah Yaron Golan, foundernya Points of View juga, dia membuat tools ini dengan persepsi atau dasarnya itu pengen menghadirkan sesi coaching yang more juicy dan fun gitu ya, karena foto itu kan lebih mudah mengkoneksikan orang dengan satu ingatan, memori, emosi tertentu, sehingga lebih mudah untuk menceritakan sesuatu, terutama bagi klien-klien yang mungkin have no idea atau blocking gitu ya, atau stuck, dia nggak tahu harus gimana, mulainya dari mana, ya kira-kira seperti itu. Nah, sudah ada beberapa serinya Points of View yang tadi saya tunjukkan, di layar teman-teman juga ada di situ 3, dan ada 1 refresh itu serinya Points of View, dan kartu-kartunya itu sendiri seperti yang tertata di sini, teman-teman, yang tertata di centerpiece ini belakangnya, jadi depannya, nah itu antara lain kira-kira seperti ini. Di Faces itu bahkan ada seri kartu ke-100. Nah, Faces itu ini yang saya gantung-gantung di sini nih. Nah, ini Faces, jadi seri ketiga yang wajah semua dan hitam putih, ada 99 kartu, dan kartu ke-100-nya adalah kartu yang paling favorit, yaitu kartu mirror, kaca, cermin. Saya bisa bercermin untuk diri saya sendiri dari kartu mirrornya Faces. Gitu. Nah, sekarang untuk teman-teman Tribe yang sudah punya kartu The Coaching Game dan Kungtung, boleh dipersiapkan. Sementara bagi teman-teman lain, tadi beberapa ada teman-teman yang baru bergabung dan khawatir, aduh saya nggak punya alatnya, terus gimana dong? Nggak apa-apa, ikut aja, kami akan mendampingi teman-teman dan memfasilitasi yang tidak punya kartunya. Jadi nggak usah khawatir, just enjoy the process, oke? Lalu, sekarang kenapa sih kita berada di sini? Pertama, ini adalah sebagai bentuk movement teman-teman Tribe Points of View Indonesia untuk pay it forward, seperti yang tertulis di kaos saya ini. Jadi di masa pandemi ini, Points of View Indonesia sudah melakukan beberapa kali uplifting gitu ya, untuk menemani teman-teman, untuk saling sharing bersama gitu. Dan ini adalah satu bentuk movement pay it forward. Itu pay it forward itu salah satu value-nya dari Points of View. Jadi Points of View itu bukan hanya sekedar kartu begitu aja, tapi juga ada metode dan ada value yang kita tuh sebagai si pemilik kartunya itu harus benar-benar memiliki dan membawakan value itu di dalam setiap prosesnya. Oke. Kemudian, nah teman-teman mungkin masih ingat nih pertama kali uplifting dari headquarter. Di sini kayaknya banyak fansnya. Dugaan saya sih ya, nggak tahu apa saya sendiri ternyata yang menduga seperti itu. Sesi uplifting pertama di masa pandemi ini dibawakan
ini waktu itu dari headquarter ya, sebelum di Indonesia mengadakan oleh Marek. Kemudian sampai sekarang masih ada setiap Kamis malam. Besok teman-teman kalau mau join juga bisa. Kemudian ini yang dari Indonesia, setelah 2 atau 3 pekan setelahnya, kami baru memulai. Ini para pendahulu, pendahulu ya, leluhur, salah juga ya. Apa ya, teman-teman tribe juga lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo teman-teman, udah pernah ikut yang sesi siapa aja nih? Ada Kang Diki, Kak Jai, Pak Bambang, ada Cimariati, ada Mbak Amelia Hirawan juga waktu itu. Wah, ternyata untuk getting over stress itu kita harus bergerak. Jadi kita senam-senam waktu itu padahal pas bulan puasa loh. Seru banget. Kemudian ada Ci Yuliana ada di sini tadi menyapa saya pertama kali, Mbak Indah, guru saya, Mbak Widi dan Bu Marli, teman-teman saya di Indonesia Timur, juga ada Kolim, pekan lalu, dan saya adalah anak ke-11 di Uplifting Points of View Indonesia. Jadi kita kalau mau bikin klub sepak bola, klub ke-11an gitu ya, udah jadilah. Kita namain apa berarti? Persepoi, Persatuan Sepak Bola Points of View. Oke, kemudian 11 ya. Kan? 11, terus yang ngikutin Amel gitu ya. Hostnya oh iya. Kreatornya Amel. Pas banget, unexpected birthday. Iya, benar. Thank you Mbak Amel diingetin. Nah, itu istilah unexpected but precise juga nanti teman-teman kayaknya akan sering mendengar ya, mungkin yang baru kenal sama Points of View. Tidak ada satu yang kebetulan, termasuk ketika teman-teman mendapatkan kartu-kartu yang nanti teman-teman pilih. Oke? Tapi ini bukan tarot ya, bedanya sama tarot. Tarot itu hanya dibacakan oleh si pemilik, orang yang mempelajari tentang tarot itu sendiri, sementara kalau Points of View, itu ada ownership, jadi siapapun yang punya kartunya, dia punya cerita sendiri-sendiri, dan meskipun kartunya sama, bisa jadi punya cerita yang berbeda. Kemudian, kenapa kita berada di sini? Buat teman-teman tribe, pasti tahu ini kartu apa, yo. Coba di kolom chat, boleh ditulis. Ini ada di The Coaching Game. 1, 2, 3, ya. Ini kartu beginning. Nah, sekarang kan lagi banyak banget nih informasi, kita memasuki era baru, new normal, dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dulu kita belajar sejarah sebelum Masehi dan setelah Masehi, kita ada di sebelum COVID dan setelah COVID gitu. Jadi memasuki era new normal ini ternyata, dan tidak ada yang kebetulan juga, saya mengisi sesi uplifting hari ini, kebetulan hari ini 10 Juni adalah Hari Media Sosial se-Indonesia. Kalau sedunia nanti 30 Juni, Indonesia malah duluan. Nah, memasuki era baru ini, katanya new normal ini, gitu ya, suka nggak suka istilah tersebut memang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri. Ternyata di masa-masa pandemi kemarin, teman-teman, banyak banget kegiatan-kegiatan yang online itu dilakukan bahkan melalui media sosial. Kegiatan face-to-face yang kita nggak bisa lagi lakukan karena ada physical distancing tergantikan dengan media sosial gitu. Dan mungkin ke depannya kita akan lebih sering seperti itu gitu, meskipun tetap ya kerinduan untuk bisa, saya juga melihat ekspresinya teman-teman, itu akan menjadi satu hal yang akan sangat kita semuanya mungkin rindukan. Nah, apa sih media sosial itu? Media sosial itu kalau kata Philip Kotler, ya dia the father of, bukan the father of broken heart ya, the father of modern marketing. Ya, media sosial ini adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi satu sama lain dengan perusahaan atau dari perusahaan ke kita. Apa saja yang dibagi? Tulisan, teks, ada suara, ada audio ya, ada foto dan juga ada video. Jadi yang kita lakukan sekarang ini juga merupakan bagian kita menggunakan media sosial kita melalui Zoom ini. Tapi teman-teman udah pada tahu apa belum? Media sosialnya Points of View Indonesia. Saya ingin polling lagi teman-teman, seberapa sering sih atau media sosial mana yang paling sering teman-teman kepoin yang dimiliki oleh Points of View Indonesia? Apakah dari Instagram, saya mohon izin sambil duduk ya. Apakah dari Facebook, apakah dari LinkedIn, YouTube, atau bahkan ada yang baru tahu, emang ada ya media sosialnya Points of View. Oke, silahkan teman-teman isi. Oke, dari Instagram udah 54% nih, yang Facebook 19%,
LinkedIn ada 1%, YouTube 3%, dan yang emang ada ya gitu ya, kayaknya baru tahu juga, itu ada 23%. Wah, ini yang Instagram ini banyak nih, jadi banyak yang kepoin points of view ternyata lewat Instagram. Oke, banyak yang kepoin points of view lewat Instagram. Berarti kalau gitu boleh loh teman-teman sekarang mendokumentasikan kegiatan ini, tentunya paling nggak apa yang teman-teman dapatkan lah ya dari sini, supaya orang lain juga bisa tahu gitu. Oh, ternyata ada ya kegiatan seperti ini, karena kegiatan seperti ini bisa membantu juga buat orang lain, mungkin kerabat. Oke. Kemudian, nah, sekarang ini yang tadi saya ceritakan, teman-teman, bahwa di masa pandemi ternyata orang-orang Indonesia, ini dari datanya McKinsey itu, nomor satu kegiatan yang paling disukai atau perubahan yang paling banyak itu adalah kegiatan memasak di rumah. Dan kegiatan bermedia sosial itu ada di 5 besar, ya, peningkatannya. Remote learning, belajar itu ada di angka kedua, termasuk sekarang nih points of view sebenarnya sebelum masa pandemi itu udah sering banget mengadakan sesi-sesi di Zoom gitu. Jadi apa ya, bukan hal yang baru sebenarnya buat teman-teman points of view ini menggunakan media sosial, media Zoom untuk bisa bertemu satu sama lain di seluruh dunia. Dan ternyata banyak juga yang berminat untuk melanjutkan kegiatan ini nantinya, meskipun masa pandemi sudah lewat. Jadi nggak bisa dihindari teman-teman akan sering atau dituntut untuk bisa high-tech gitu. Bukan masalah, kamu kan milenial, saya kan kolonial, tapi ini memang sudah tuntutan kita kayaknya ke depan akan lebih sering menggunakan media ini. Gitu. Oke, kemudian berikutnya, kenapa kita berada di sini untuk bisa menemukan kebermanfaatan yang bisa dibagikan satu sama lain, bisa juga saling menginspirasi, mendengarkan cerita dari orang lain, atau membagi cerita dan mendatangkan inspirasi bagi orang lain. Juga bisa saling terkoneksi dengan cara yang high touch, dengan sentuhan. Ya, hanya ini juga yang bisa saya lakukan sih sejauh ini, paling enggak dengan menghadirkan centerpiece ke teman-teman dan menghadirkan suasana seperti kita offline, meskipun kita terbatas di kotak-kotak ini. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk menjunjung etika, sensitivity, and respect yang biasa memang disampaikan di setiap sesinya points of view. Yang pertama, kita kan nanti akan meluaskan sudut pandang kita ya teman-teman, dengan berinteraksi melalui banyak kartu foto. Nah, melalui foto ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat sesuatu, gitu, dan akan mungkin banyak orang yang bercerita tentang dirinya sehingga tidak sedikit yang bereaksi, misalnya tertawa, terkejut, bahkan menitikkan air mata, itu juga ada. Gitu ya. So, boleh saling terbuka di sini, silahkan gitu, tulus dan terbukalah untuk menyampaikan pikiran atau perasaan teman-teman pada orang lain di sini, tapi kita juga menghargai apapun respon dari teman-teman gitu ya. Kemudian points of view itu adalah tentang points of view, tentang sudut pandang, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar, tidak ada juga yang salah dalam hal ini. Semuanya sah-sah aja, tergantung dari sudut pandang masing-masing. So, kita biasa pakai istilah no judgment, no expectation untuk sesama peserta. Lalu, please be on time, karena on time itu adalah hadiah juga untuk diri teman-teman, bisa hadir ke sesi ini, dan terima kasih untuk yang dari awal sudah hadir, itu baik yang memang karena dipikir, oh ternyata mulainya jam 7:30, kirain jam 7, atau memang yang pengen hadir lebih awal. Saya sangat menghargai itu, terima kasih banyak. Mari kita totalitas di sini, dan tolong hadir secara utuh, tidak sambil membuka, tadi Mbak Amel sudah mengingatkan juga, membuka aplikasi lain, kecuali memang ada link yang kami minta untuk teman-teman buka nanti. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa disepakati ya. Oke, nah, kami di Points of View biasa memulai dengan sesi ini
melalui pause atau jeda. Apa itu pause? Apa itu jeda? Apa bedanya dengan berhenti atau stop? Apa bedanya? Oke, atau saya tanya, ketika tadi pagi teman-teman baru bangun tidur, atau setiap pagi selama ini, apa yang teman-teman lakukan? Boleh mungkin drop di kolom chat, apa sih? Saya juga mau tahu yang teman-teman lakukan. Oh, jeda berarti bergerak lagi. Pause itu berhenti sejenak. Oke, berhenti untuk berjalan lagi. Terima kasih banyak. Berhenti sebentar. Oke, thank you. Responnya. Ya, bedanya dengan berhenti stop gitu ya. Pause ini kita akan melanjutkan lagi jalannya kita. Nggak yang benar-benar berhenti gitu. Dan apa saja yang dilakukan dalam sesi pause di Points of View ini. Kan teman-teman punya banyak beragam profesi ya di sini. Dan ternyata masa pandemi ini, stay at home, itu juga tidak membuat kita benar-benar cuma rebahan aja, tapi justru malah switching dari offline ke online itu malah banyak adaptasi yang harus kita lakukan, eksperimen A, B, C, dan sebagainya, sehingga malah membuat kita jadi lebih banyak effort ke situ. Gitu. Nah, kemarin mungkin teman-teman ada undangan untuk mengikuti sesi ini, ada sebuah riset, ternyata 80% orang ketika bangun tidur, yang dilakukan itu malah membuka handphone untuk melihat media sosial, gitu ya, nggak tahu bermanfaat apa enggak. Ada mungkin sebagian yang melihat anaknya, aduh anak saya udah bangun belum ya, ngumpul nggak ya, nanti makan apa ya, suami saya kerja mau pakai baju apa ya, anak saya nanti PAT, dan seterusnya. Seberapa sering sih kita ketika bangun tidur menyapa diri kita terlebih dahulu? Mengobservasi tubuh kita, apa yang kita rasakan, sensasinya, mengobservasi pikiran kita, dan mengobservasi perasaan kita. Seberapa sering kita melakukan? Mungkin kita justru malah lebih sering disibukkan untuk mengobservasi orang lain. Memikirkan orang lain, tapi tidak pernah bertanya ke diri kita sendiri, sehingga kadang ketika kita tidak memberikan waktu untuk diri kita sendiri, di saat untuk jeda, maka kehidupan yang akan memberikan kita pause. Dengan cara kita sakit. Kenyataan gitu ya, kalau nggak kita servis, itu juga lama-kelamaan bisa mogok. Nah, begitu pun diri kita. Oleh karena itu, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk jeda sesaat. Ya. Ini bukan sebuah meditasi. Oke, sebentar. Ada masalah dengan suara saya? Ada komplain dengan suara saya? Oke, suaranya kecil, sayup-sayup. Sebentar, saya coba ganti device dulu, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Saya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, tapi terima kasih ya. Oke, sambil Mbak Amel pasang device, teman-teman, terutama buat Anda yang mau baru bergabung di Points of View Indonesia, Anda boleh open kameranya, sehingga kita bisa kenalan sama-sama dan kita bisa berproses sama-sama nantinya ya. Karena ada beberapa exercise yang kita akan lakukan. Points of View is about foto, jadi nggak seru kalau kita juga nggak ngelihat Anda ya. Tadi kartu faces-nya udah dipasang-pasang, jadi terutama teman-teman tribe, silahkan Anda buka kamera biar kita bisa interaksinya lebih bagus. Oke, silahkan Mbak Amel. Ya, terima kasih Mbak Amel. Sekarang bagaimana suara saya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang di sesi pause atau jeda ini, teman-teman tidak perlu melakukan apapun. Saya akan menyetel musik tanpa lirik, ya. Dan teman-teman hanya perlu duduk diam sementara. Ini bukan meditasi, ini bukan muhasabah, ini bukan hipnosis, apalagi. Walaupun tadi ada lilin-lilin itu, nggak ada sesi-sesi seperti itu di Points of View.
di waktu jeda atau pause ini, teman-teman taruh semua beban, diletakkan dulu semua peran, entah itu sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai business owner, atau apapun profesi teman-teman, silahkan diletakkan dulu. Yang ada sekarang hanyalah diri teman-teman sendiri, Anda dan diri Anda sendiri, saya dan diri saya sendiri. Sekitar 7 menit nanti, teman-teman silakan ditanyakan kabar dirinya, apa kabar saya, bagaimana perasaan saya hari ini, apa yang saya rasakan, sensasi tubuh saya yang mungkin, oh ada perasaan ini ya, ada rasa ini ya. Oke, silahkan disapa lagi dirinya, lebih dalam lagi. Kalau memang ada yang mengganggu suara apa segala macam, diabaikan saja, lebih berdialog lagi dengan dirinya. Oke? Nah, sekarang teman-teman boleh ambil posisi yang paling enak, yang paling nyaman untuk diri teman-teman. Boleh sambil, kalau ada yang pakai kacamata, boleh kacamatanya dibuka kalau itu memang membuat teman-teman lebih nyaman. Boleh senderan, boleh pokoknya ambil posisi yang paling nyaman untuk kita sejenak menyapa diri kita. Oke, boleh tarik nafas yang panjang, buang pelan-pelan, tarik nafas sekali lagi, buang pelan-pelan. Kapanpun teman-teman siap, silahkan pejamkan mata dan katakan kepada diri sendiri, saya izinkan diri saya untuk rileks.
Kapanpun Anda siap, silakan buka mata Anda secara perlahan dan kita kembali untuk saling terkoneksi. Terima kasih. Ya, boleh di-share, boleh juga di kolom chat atau langsung unmute saja apa yang dirasakan. Ngantuk, oke. Ada lagi? Ngantuk, good. Ada lagi? Teduh, oh teduh Mbak Priska. Pikiran kemana-mana, nggak apa-apa Mbak Dinar. Nyaman, lega, damai, tenang. Oh, bisa berterima kasih sama diri sendiri. Refresh, Mbak Ades. Lintasan peristiwa, oke. Pak Oki, tenggelam. Wow, luar biasa. Santai, nyaman-nyaman ngantuk gitu ya. Oke, longgar dan seterusnya. Oh, terima kasih banyak. Ada yang ngerasa kangen juga ya. Baik. Nah, musik yang sama, waktu yang sama, pengalaman yang sama, tapi ternyata berbeda-beda yang dirasakan. So, that's points of view. Tidak ada yang paling benar, tidak ada juga yang salah. Itulah bagaimana Anda nantinya juga akan terkoneksi dengan kartu-kartu, meskipun kartunya sama, tapi bisa jadi punya cerita yang berbeda. Oke, terima kasih sudah berpaus bersama untuk mengawali sesi kita malam ini. Nah, sekarang kita mau apa ya? Oke. Kita lanjut untuk share screen dulu. Oh, masih pengen dengar, nggak apa-apa, diteruskan aja Mbak Pupung ya. Mbak Topan. Silahkan dilanjutkan kalau memang membutuhkan sesi pause yang lebih lama, dilanjutkan aja dulu. Ya, be gentle with yourself untuk mungkin memang ada yang butuh waktu lebih lama, ada juga yang mungkin malah pikirannya jadi kemana-mana, tapi saya ambil rata-rata waktu memang tadi 7 menit supaya kita dianggapnya ya bisa cukup waktu untuk berdialog dengan diri. Tapi kalau ada yang masih merasa belum cukup, it's okay, silahkan dilanjutkan untuk lebih berdialog dengan dirinya atau di waktu lain nanti bisa dilanjutkan kembali gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita memilih kartu gitu ya, teman-teman mungkin di sini banyak yang baru banget gitu berinteraksi dengan points of view, jadi gimana nanti kalau saya nggak punya kartu atau apa yang harus saya lakukan kalau saya nanti berinteraksi dengan mendapat kartu tersebut. Yang pertama adalah ini contoh kartu yang akan teman-teman dapat ya, meskipun nanti teman-teman akan mendapatkan kartu yang, waduh kok dapat kartunya kok yang gitu sih, misalnya kartu-kartu yang asosiasi itu negatif kayak misalnya ini failure gitu ya, kegagalan atau bahkan death gitu, kematian. Coba teman-teman melihat dari banyak sudut pandang gitu ya. Atau teman-teman, kita melihat dulu apa adanya gambar itu. Ingat ya bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah tentang sudut pandang. Lihat saja apa adanya, detailnya, warna, bayangan, kita zoom in, kita zoom out gitu. Kemudian ada kisah apa di foto tersebut, sensasi apa yang kita rasakan, mungkin kita mencium sesuatu, mendengar sesuatu, bukan hanya melihat ketika kita berinteraksi dengan foto itu. Lalu ada kaitan apa, memori, insight apa yang terkait, yang terkoneksi dengan kartu tersebut. Bahkan boleh loh diputar, kayak misalnya kartu failure ini, kalau teman-teman putar device-nya gitu, posisinya mungkin berbeda, tidak lagi terjengkang, tapi posisi seperti apa gitu, yang akan teman-teman lihat. Misalnya, ya kita juga bisa mengeksplor kata-katanya, kita juga bisa melihat dari bayangan yang mungkin samar-samar di belakang sana, itu contohnya. Oke, itu cara bermain dengan foto-foto di points of view. So, bukan tarot ya, ini beda banget. Nah, kita langsung masuk ke kartu yang pertama, teman-teman. Pertanyaan ini ya akan kartu yang pertama ini akan mewakili pertanyaan, apa sih makna media sosial bagiku? Teman-teman tribe boleh menyiapkan kartu punktum, kartu foto punktum, ya. Facing up, saya mengajak teman-teman untuk memilih kartu secara terbuka supaya teman-teman bisa memutuskan, mengenali bagaimana cara teman-teman mengobservasi
media sosial akhir-akhir ini? Apa yang saya amati, apa yang saya rasakan, atau ku alami tentang media sosial akhir-akhir ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki kartunya atau sedang nggak bawa kartu, nggak apa-apa. Kita akan menggunakan kartu foto punktum yang terbuka untuk teman-teman ingat-ingat lagi ya pertanyaannya, apa makna media sosial bagiku? Apa yang ku amati, ku rasakan, atau ku alami tentang media sosial akhir-akhir ini. Nah, ini adalah pilihan kartu yang teman-teman bisa pilih. Boleh diputuskan dari nomor 1 sampai 9, teman-teman. Ini ada kucing saya mau ikutan main points of view. Suaranya mungkin terdengar ya, ini dinamika work from home. Dari 1 sampai 9, kira-kira mana yang mewakili pertanyaan tadi? Apa makna media sosial bagiku? Oke, silakan teman-teman putuskan mau mengambil gambar foto yang mana yang mewakili dari 9 kartu ini. Lalu teman-teman bisa mengamati dari kartu itu apa saja yang teman-teman lihat di kartu itu. Udah dong YouTube-nya, Mas. Ya, Ini Bunda belajar apa yang menarik Allah, kebiasaan banget. dari foto itu? Entah itu sosoknya, detailnya, latar belakang, warnanya, cahaya, atau bayangan. Kemudian, kalau teman-teman adalah sutradaranya, di foto itu teman-teman boleh menentukan cerita apapun, apa ya yang terjadi 10 detik sebelum foto itu diambil. Dan apa juga yang terjadi 10 detik setelah foto itu dipotret. Oke. Kemudian, apa yang hilang dari foto itu sehingga teman-teman ingin menambahkan ke dalamnya? Atau apa yang ingin teman-teman justru hilangkan dari foto itu karena teman-teman tidak terlalu suka dengan ornamen itu sehingga ingin menghilangkan itu supaya foto itu menjadi lebih baik menurut Anda. Oke. Kemudian, jika mungkin, di mana teman-teman menempatkan diri teman-teman dalam foto itu? Apakah teman-teman suka dengan foto itu? Jika iya, kenapa? Jika tidak, mengapa? Lalu apa yang muncul? Emosi, perasaan, atau ingatan yang terkoneksi dengan foto itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memilih. Sekarang saya akan mengajak teman-teman, seolah kita lagi offline, dan kita tuh biasanya kita pakai sticky note saat offline gitu ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi nantinya link yang akan dibagikan, tapi sebelumnya diperhatikan dulu cara mengisinya, menuliskannya. Jadi teman-teman tadi kan udah pilih ya 1 sampai 9, satu foto mana yang kira-kira paling terkoneksi dengan teman-teman terkait makna media sosial. Lalu nanti teman-teman akan kami berikan link, tapi setelah dapat ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah halaman ya. Ini adalah halaman nih 1 dari 9. Teman-teman boleh geser. Ini 2. Kalau teman-teman pilih foto nomor 8, maka teman-teman hanya perlu menggeser ke kanan seperti ini. Oke? Nah, misalnya ini adalah foto yang teman-teman ingin pilih tadi. Nah, caranya teman-teman klik di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nomor 4. Teman-teman klik yang ada tulisan sticky note. Klik. Nah, akan keluar seperti ini. Teman-teman boleh bercerita di sini, saya melihat apa, terus udah gitu, makna media sosial bagi saya adalah bla 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 gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman amati dulu, jangan langsung mengisi atau bercerita tentang makna medsos bagi teman-teman, tapi lihat dulu benar-benar gambar itu secara detail, lalu kalau sudah tinggal di-save. Selesai. Dah, jadi deh punya teman-teman. Ini anonim, jadi kami nggak akan tahu, satu sama lain nggak akan tahu ini punya siapa. Dan teman-teman nggak perlu takut salah, nggak perlu
takut, aduh nanti saya ketahuan, gini, nggak apa-apa. Ini kita nggak akan tahu siapa yang ada di situ. Nah, dari mana linknya? Teman-teman akan masuk linknya dari, nanti di-share di kolom chat juga. Oke, sebentar. Nah, ini adalah linknya, ya. Boleh di-share di kolom chat. Nah, ini sudah di-share oleh Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri. Teman-teman boleh langsung klik aja ke link tersebut. Baik menggunakan handphone ataupun laptop, bisa langsung klik linknya saja. Link yang sudah dibagikan di kolom chat. Oke, silakan teman-teman menuliskan di situ. Oke, untuk Bapak Ibu yang nggak bisa masuk ke Jamboard-nya, mungkin karena terlalu banyak orang masuk bersamaan, itu kayaknya nge-crash Mbak Amel. Tapi anyway, Anda bisa tuliskan di kolom chat ya, apa yang Anda lihat dari kartu yang Anda pilih, kemudian Anda bisa tuliskan, Anda bisa sharingkan di kolom chat Anda. Oke. Ya, Ya. kalau Boleh nggak ya bisa Mbak Amel ya? dibuka, boleh banget. Makasih Mbak Amel untuk mengingatkan. Itu hanya salah satu sarana aja ya teman-teman, tapi tujuannya adalah intinya teman-teman bisa menemukan insight dari sini dan boleh dituliskan di kolom chat. Mana yang memudahkan teman-teman aja. Ya, terima kasih sudah mau membagi insight-nya. Oke, nggak apa-apa Bu Sri Rahmawati, boleh dituliskan saja di kolom chat sini. Kartu apa yang didapat dan kartu apa yang dipilih dan apa yang didapat. Saya akan share lagi fotonya. Nah, mudah-mudahan jelas ya, terlihat. Oke. Terima kasih yang sudah share. Gambar nomor 4, oke, berkreasi, terima kasih banyak. Nomor 9. Oke, nggak apa-apa, bisa di sini aja Pak Masud, dituliskan di kolom chat. Kalau ada yang mau share langsung, boleh di-unmute ya teman-teman. Yuk kita ngobrol di sini. Apa sih yang teman-teman dapat dari kartu yang sudah dipilih itu terkait dengan makna medsos? Silakan yang mau share. Langsung di-unmute aja. Aku boleh mengawali sharing kan? Boleh, siapapun. Silahkan. Kalau aku pilih nomor 1 sih. Gitu. Oke, nomor 1. Apa yang Mbak Amel lihat? Kacamata kan ya. Itu. Ada satu kaca itu bolong, ada satu kacanya, ada kacanya tapi burem. Buat aku yang menarik gini, medsos itu kayak sawang sinawang gitu ya. Orang Jawa bilang sawang sinawang gitu. Karena banyak banget yang misalnya diposting itu bukan realita yang sebenarnya dialami gitu. Ya kan, mungkin itu jauh lebih indah atau mungkin tanpa sengaja. Karena kalau temanku pada nanya gini, "Nah, kamu keluar kota terus ya?" Itu kan postingan lama gitu. Jadi kayak manipulatif banget gitu. Tapi anyway, itu dari sisi buremnya karena kita kayak nggak tahu mana postingan yang benar-benar real, mana yang enggak. Tapi sebenarnya ada satu sisi yang berbeda juga, sisi itu yang nggak ada kacanya itu kan, buatku tuh kayak nerabas. Kita benar-benar bisa mengenal seseorang itu melalui karakter sosial media yang dia punya. Nah, itu maknanya buat aku kali ya. Jadi ada sisi yang satu, nggak jelas, ada yang sisi yang jelas. Oke, baik. Mbak Amel, terima kasih banyak untuk memulai sharing hari ini. Teman-teman yang sudah ada di kolom chat juga terima kasih banyak. Nomor 9 ya Pak Oki, sudah hilang banyak. Selain menggambarkan hobi, medsos juga bentuk pembelajaran memotivasi saya. Oke, kupu-kupu indah di tengah monokrom, menebarkan keindahan positif. Terima kasih banyak sharingnya.
Es krim enak, manis, warna menarik, ya medsos menarik, tapi nggak boleh sering-sering, betul. Es krim itu kalau sering-sering kita juga bisa batuk, pilek gitu ya. Tapi medsos ini buat ketawa aja, tambah teman, dapat info, pamer, belajar, dan lain-lain. Oke, seru Mbak Priska, terima kasih banyak sharingnya. Ya, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Mohon maaf saya nggak bisa semuanya membacakan. Tadi juga cepet banget, jalannya belum selesai, udah langsung banyak lagi yang masuk. Thank you untuk sharing. Dan begitulah kita berinteraksi dengan kartu Points of View. Yang ini kita mengawali dengan kartu yang terbuka. Menarik ya buat teman-teman yang mungkin baru kenal. Jadi gambar-gambarnya itu meskipun pilihannya tadi banyak sama, saya ngeliat tadi banyak banget yang pilih nomor 3, tapi ternyata punya cerita yang berbeda-beda dari nomor 3. Beragam sekali. Kira-kira seperti itu. Begitupun yang pilih nomor 1, sama kayak Mbak Amelia Hirawan, tapi ternyata punya cerita yang berbeda juga. Gitu. That's points of view, teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya. Nanti kalau ada waktu saya izin untuk baca-baca lagi, tapi sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, setelah teman-teman menuliskan entah itu di Jamboard, di kolom chat gitu ya, juga teman-teman ada yang sharing, nantinya mungkin juga mau sharing langsung ke unmute, di unmute, open mic. Sekarang, menuju aktivitas berikutnya. Kalau teman-teman sudah tahu, oh gitu ya kartu Points of View antara lain. Tadi ada yang nanya, itu foto-fotonya nggak ada orang Indonesia ya, itu udah di seluruh dunia. Nah, kalau gitu sekarang, this is your time, teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat sudut pandang sendiri, go out, keluar dari ruangan teman-teman, dan ambil foto yang menurut teman-teman, wah ini saya mau foto ini ya. Teman-teman bisa nanti upload juga. Mudah-mudahan nggak terlalu traffic lagi. Saya kasih waktu nanti teman-teman 3 menit, tapi jangan keluar dulu sekarang. Tolong tetap di sini dulu. Saya akan kasih tahu caranya gimana nanti teman-teman bisa upload fotonya, ya. Oke. Teman-teman nanti bisa upload fotonya di link yang akan dibagikan di Jamboard kosong nanti. Oke, teman-teman nanti akan melihat kira-kira seperti ini. Nanti di pojok kanan bawah ini ada tanda panah, ada tanda plus gitu ya. Sorry. Pencet. Jadi nanti di link yang akan dibagikan di pojok kanan bawah ada tanda plus dan teman-teman boleh klik itu dan bisa langsung upload fotonya. Caranya seperti ini untuk upload fotonya. Saya ambil contoh dari sini. Masih di tampilan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini, pilihan kelima yang ada tulisannya add image. Nah, teman-teman boleh upload di sini langsung fotonya. Select files from your device. Nanti udah langsung teman-teman bisa pilih mana aja dan bisa langsung upload gitu ya. Nah, kalau boleh mungkin linknya yang tadi aja ya. Linknya masih sama kayak yang tadi, tapi halamannya ditambah aja dari halaman 10 sampai halaman seterusnya. Tidak terbatas. Sampai halaman 20 sih. Teman-teman boleh upload di situ. Foto diri sendiri boleh aja kalau memang itu yang ingin ditampilkan. Tapi kalau bisa foto diri sendirinya coba keluar rumah dulu, keluar ruangan dulu kalau bisa, kalau berkenan. Tapi kalau misalnya di luar hujan deras, petir, dan berbahaya, ya nggak apa-apa juga. Yang penting teman-teman sekarang bisa punya kesempatan untuk ngambil foto sendiri dan mari kita pamerkan foto yang kita punya itu. 3 menit ya teman-teman. Saya kasih waktu. Silakan dari sekarang. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the
I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen. Teman-teman yang belum bisa upload atau masuk ke linknya, nggak apa-apa. Mungkin memang masih penuh, nanti habis acara masih saya buka linknya, boleh di-upload di situ. Tapi kalau yang sudah, boleh diceritakan saja. Oke, apa yang teman-teman foto di situ, apa yang teman-teman dapatkan tadi, apa yang teman-teman rasakan. Boleh, silakan open mic siapapun. Silakan, saya mengundang Anda untuk menceritakan apa yang difoto, apa yang teman-teman lakukan tadi di luar. Yuk. Kayaknya udah banyak yang selesai. Iya. Ada Mbak Paramita buka mic. Oke, Mbak Mau Paramita. share? Saya masih belum dapat. Ini ada 4 halaman. Oh, belum. Ada Belum. siapa Oke. nih? Mbak Luki. Mbak Luki. Mau share? Hai. Hai. Silakan Mbak Luki. Tadi apa yang Mbak Luki lakukan? Mbak Luki foto. Silakan diceritakan. Oke, tadi saya keluar sebentar ke balkon, ambil foto sebentar, terus saya share. Kelihatan nggak Oke. di situ? Foto apa Mbak Luki? Foto gedung-gedung. Oke, foto gedung-gedung. Kenapa Mbak Luki ambil foto itu? Kenapa saya ambil? Apa yang menarik buat Mbak Luki sehingga Mbak Luki mengambil foto gedung-gedung itu? Apa yang Mbak Luki lihat yang membuat Mbak Luki tertarik dengan foto gedung-gedung itu? Sepertinya saya melakukannya karena kebiasaan. Oke, kebiasaan apa tuh? Selama COVID ini kan saya self-lockdown. Dan pemandangan saya ya itu satu-satunya cara bagi saya untuk terhubung dengan kondisi di luar yang live gitu kan. Oke, baik. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, Mbak Luki, saya ingin tahu apa sih kira-kira dari foto tersebut nih Mbak ya, yang ingin Mbak Luki ceritakan kepada dunia gitu terkait dengan kekuatan yang Mbak Luki miliki dan Mbak Luki ingin tunjukkan kepada dunia melalui personal medsosnya Mbak Luki dari foto tersebut. Apa yang selama ini mungkin masih tersembunyi
Dan Mbak Luki ingin dunia tahu tentang itu, Mbak. Silahkan, Mbak Luki. Saya ingin dunia melihat sisi baik dari setiap kejadian. Oke. Bahwa ada satu kata yang nancep sekali akhir-akhir ini sama saya. Apa itu, Mbak? Cacat yang sempurna. Jadi di balik setiap kesulitan itu ternyata ada hikmah yang luar biasa gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Kemudian apa yang bisa terwakili dari foto gedung yang tadi baru Mbak Luki ambil keluar? Zoom out. Oke, apanya? Zoom out things sehingga menjadi kompleks. Kadang kita terpaku pada detail, pada hal-hal yang membuat kita merasa cemas, tidak nyaman, tetapi tidak berusaha men-zoom out untuk melihat konektivitas dengan sekitarnya gitu. Dan ternyata apa yang mencemaskan itu ada sisi indahnya gitu. Oke, jadi Mbak Luki menggambarkan ketika self lockdown yang mungkin menimbulkan rasa cemas, tapi Mbak Luki tetap bisa melihat sisi indahnya dengan memfoto gedung-gedung yang ada di sekitar itu tadi. Begitu, Mbak Luki? Ya, dan bahwa kehidupan berjalan terus karena saya emang akhirnya punya kebiasaan untuk memfoto hal yang sama setiap hari. Ini mungkin 90. Dan selalu ada perbedaan gitu. Oke, ke 90 kalinya memfoto yang sama tapi ada perbedaan dan Mbak Luki melihat itu ya, mengamati, luar biasa. Oke. Terus gimana Mbak Luki? Ada lagi? Ya itu bahwa bedanya apa sih Mbak kalau saya boleh tahu dari 90 foto itu kira-kira misalnya apa dengan apa gitu? Yang jelas saya ngambilnya acak ya Mbak. Tapi biasanya saya menangkapnya kalau malam gini perbedaan waktu itu perubahan lampu yang mati itu ada berubah posisi di gedung yang mananya, kemudian kalau sore atau siang itu langitnya akan berbeda tergantung cuaca dan apa perasaan Mbak Luki saat melihat itu? Bahwa dunia ini tidak berhenti, dunia ini tetap berdenyut walaupun saya tetap di dalam sini. Oke. Wow, luar biasa sekali. Berputar. Oke. Saya jadi terbawa seolah saya ada di situ, saya ada di sebelah Mbak Luki, juga melakukan hal yang sama, mengamati setiap pergantian langit ya, warnanya, kondisinya, meskipun dengan objek yang sama gitu ya, dari sudut pandang yang sama, tapi ternyata banyak juga kejadian dan di luar sana itu terus berjalan meskipun ya kita sekarang sedang Mbak Luki bilang tadi self lockdown lah ya. Luar biasa Mbak Luki. Terima kasih sharingnya Mbak. Saya jadi merasakan, oh iya ya, hal yang mungkin saya sendiri juga jarang melihat gedung-gedung tinggi setiap harinya, tapi saya jadi terbawa dengan sharingnya Mbak Luki. Thank you Mbak, kekuatan itu yang Mbak Luki punya, bahwa Mbak Luki bisa melihat sisi indah dari situasi yang mungkin sebenarnya tidak menyenangkan gitu, karena harus terus-terusan at home gitu ya, sulit untuk keluar berinteraksi. Thank you Mbak Luki. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Masih ada yang mau share? Silahkan, saya tunggu satu orang lagi deh. Yuk. Ya, insight-nya keren ya Mbak Priska dari Mbak Luki ini. Siapa lagi teman-teman yang mau share apa yang tadi teman-teman foto di luar ruangan, lalu apa yang teman-teman hadirkan di situ yang ingin teman-teman menunjukkan kepada dunia tahu terkait dengan diri teman-teman sendiri gitu ya. Kekuatan apa yang ingin saya
tunjukkan kepada dunia yang selama ini mungkin tersembunyi. Meskipun itu bagi orang lain mungkin hal yang kecil, simple, biasa aja, tapi bagi kita itu adalah kekuatan yang tidak semua orang lain miliki. Kayak Mbak Luki tadi. Yuk, saya Ada undang Pak lagi. Masud, ada Pak Oh, Masud oke. open kamera. Pak Masud Pak Mas, Fajar. open mic mungkin ya? Sorry, open mic. Oke. Mas Ud boleh, silahkan Pak Masud. Baik. Itu apa tadi? Jadi saya keluar sempat cari objeknya karena kan memang saya hidup di komplek gitu ya, dan di Bandung kan jarang gedung tinggi kayak di Jakarta mungkin ya. Rata-rata di komplek itu kan ya kalau malam sudah sepi gitu ya. Kemudian ya mungkin ada sebagian penerangan yang tidak jelas, sehingga kadang-kadang malam tuh memang membuat kita kalau saya ya bisa lebih fresh gitu lihat luar, karena nggak kelihatan orang lalu lalang, kelihatan kondisi sepi, sehingga sebenarnya dengan kondisi yang sepi itu kita banyak menemukan ide gitu. Apalagi kalau misalnya kita memang cari ide yang benar ya di tempat yang sepi, yang mungkin mulai menjelang malam itulah banyak kita temukan hal-hal yang sebenarnya pada saat siang atau crowded kita tidak menemukan, kita tidak bisa menggali. Ternyata dalam kondisi yang sepi seperti itu kita bisa menggali, oh ternyata saya punya ide ini, atau banyak hal misalnya yang kita sedang bekerja atau kita punya masalah yang pada siang hari mungkin karena banyak kegiatan, banyak orang lalu lalang, kita banyak bertemu orang, tidak bisa berpikir jernih untuk memutuskan, untuk mengambil satu alternatif. Tapi dengan kita berada dalam kondisi yang relatif sepi, tenang, maka ide-ide itu mulai tergali gitu. Jadi memang saya juga banyak sering mengalami ide-ide tertentu itu muncul pada saat kondisi sepi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak ada gangguan noise, mata dan sebagainya. Itu saya kira. Luar biasa. Jadi kekuatan dari Pak Masud itu ternyata menemukan ide justru di situasi yang sepi, hening, malam gitu ya. Luar biasa banget Pak, karena biasanya banyak orang yang justru di malam hari itu malah tidur gitu ya. Kayak saya, nempel bantal dikit udah langsung hilang. Nah, terima kasih banyak sharingnya Pak Masud. Saya rindu sekali dengan Bandung, itu juga kota kedua favorit saya, mudah-mudahan bisa segera ke sana. Dan teman-teman lainnya, tanpa saya mengurangi rasa hormat, aduh sorry banget nggak bisa semuanya sharing, tapi saya tunggu ya, mungkin nanti kalau udah agak sepi, teman-teman boleh upload di klik aja link Jamboardnya lagi, atau teman-teman boleh posting di IG Story dan tag Instagramnya Points of View Indonesia, nyambung semuanya, teman-teman mendapatkan foto apa di luar sana, apa yang teman-teman rasakan, dan bagaimana kaitannya dengan kekuatan diri teman-teman yang ingin teman-teman bagi kepada dunia gitu ya. Mungkin hal yang masih tersembunyi, tapi teman-teman sekarang ingin dunia itu tahu tentang diri teman-teman yang seperti ini. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, kita lanjut sekarang. Saya ingin membacakan sebuah cerita. Ceritanya ini dari buku Points of View The Coaching Game. Kalau teman-teman beli kartu seri yang The Coaching Game itu udah dapat buku cerita ini banyak banget. Ada 65 cerita yang menginspirasi. Salah satu ceritanya berjudul Inovasi. Oke. Saya mulai ya. Benno Mueller-Hill, seorang profesor genetika di Universitas Cologne, menceritakan sebuah kejadian yang ia ingat dari hari-harinya di sekolah. Saat suatu pagi, guru fisika tersebut mendirikan teleskop di halaman sekolah sehingga para siswa dapat mengamati sebuah planet tertentu dan bulannya. Mueller-Hill ingat menjadi yang terakhir dalam antrian dari 40 anak yang menunggu untuk mengintip melalui teleskop tersebut. Siswa pertama mendekati perangkat dan mengintip dengan matanya. Tapi ketika ditanya oleh guru apakah dia bisa melihat sesuatu, siswa itu menjawab dengan negatif. Mencatat bahwa dia pandangannya pendek. Setelah penjelasan dari guru tentang bagaimana memusatkan lensa, siswa tersebut akhirnya menyatakan bahwa ia dapat melihat planet dan bulannya. Satu demi satu para siswa berjalan ke teleskop, mengintip melalui teropongnya,
dan melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Hingga sampai murid kedua dari murid terakhir yang melihat dan menyatakan bahwa dia tidak melihat apapun. Kamu bodoh, teriak gurunya. Kamu harus menyesuaikan lensanya. Siswa itu mencoba lagi. Tapi sia-sia saja. Aku masih belum melihat apapun, semuanya gelap. Itu yang dia katakan. Segera, guru yang sekarang marah itu bangkit dan pergi ke teleskop sambil mengintip melalui lubang kecil itu. Secara singkat, dia mendongak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ternyata, tutup lensa masih menempel di ujung dari teleskop. Sehingga sesungguhnya tidak satupun siswa telah melihat apapun. Selesai. Nah, teman-teman mungkin punya insight yang didapat dari cerita tadi, tapi saya ingin membacakan quotes yang masih terkait dengan cerita tadi. Dari Henry Miller bahwa sesuatu yang baru selalu membawa serta rasa pelanggaran dan penghujatan. Apa yang mati itu sakral. Apa yang baru, yang berbeda, itu jahat, berbahaya, atau subversif. Tapi begitulah yang namanya inovasi, begitulah yang namanya hal baru. Nah, sekarang di kartu ketiga kita, ini kartu foto terakhir yang teman-teman akan pilih. Pertanyaannya adalah kontribusi apa yang bisa teman-teman lakukan melalui personal medsosnya teman-teman. Oke, bagaimana supaya personal medsosku lebih berdampak, lebih menyentuh, lebih terkoneksi dengan lebih banyak orang. Oke. Nah, teman-teman, silahkan pilih sekarang kartu tertutup. Kalau tadi kartu terbuka, sekarang menghadap tertutup dari 1 sampai 12. Dan teman-teman tribe yang sudah punya kartu The Coaching Game boleh menggunakan facing down dari The Coaching Game. Ya. Boleh dipilih di kolom chat mana saja. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan bukakan kartu untuk teman-teman sesuai dengan pilihannya. Inilah kartu Anda. Sama kayak tadi, setiap foto teman-teman lihat dulu detail dari foto tersebut, warnanya, cahaya, bayangan, dan apapun yang teman-teman bisa dapatkan dari apa adanya gambar tersebut disajikan. Ya. Karena ada kata di sini yang membedakan dengan kartu yang pertama tadi, kartu punktum, teman-teman pertama kali boleh menutup dulu katanya, abaikan dulu katanya, jangan langsung melihat kata yang ada di situ, tapi observasi apa adanya tentang gambar itu. Oke. Lalu setelah teman-teman melihat gambar itu, baru kita boleh ke kata. Kata ini boleh dibolak-balik kalau misalnya teman-teman ada yang memilih gambar nomor 4, pain atau sakit gitu ya, teman-teman boleh kok membalik misalnya makna dari kata pain itu menjadi no pain misalnya. Kemudian bisa juga menyusun dari huruf-huruf yang sama, misalnya gairah, teman-teman boleh nih misal ya, tapi jangan ditiru banget, misalnya gairah itu bisa dibalik menjadi harga, arah misalnya, contohnya. Kemudian sama kayak tadi foto, kartu foto, di fotonya teman-teman juga saya ajak untuk mengingat-ingat lagi emosi apa yang muncul, ingatan dan perasaan apa yang muncul ketika teman-teman melihat kata itu, dan bagaimana kata itu terkoneksi dengan foto yang sedang teman-teman lihat, apakah ada kaitannya, dan bagaimana foto serta kata tersebut bisa menjawab pertanyaan tadi. Kontribusi apa yang bisa kulakukan, saya ulangi, kontribusi apa yang bisa kulakukan melalui personal medsos. Bagaimana supaya personal medsos lebih berdampak, lebih menyentuh, lebih terkoneksi dengan lebih banyak orang. Silahkan. Kalau ada yang mau open mic, saya undang teman-teman untuk sharing di sini. Ada dari teman-teman yang mau berbagi. Kita nggak usah ke Jamboard dulu, walaupun nanti teman-teman boleh loh upload ke
link yang ada di sini, Jamboard The Coaching Game. Mbak Putri boleh share di kolom chat. Kalau sekarang penuh, nanti boleh setelah sesi saya tunggu sampai besok pagi atau boleh upload di IG Story, tag Instagramnya Points of View Indonesia. Apa yang teman-teman dapatkan boleh cerita di kolom chat, tapi juga open mic silahkan sekarang kalau mau langsung sharing. Yuk, siapa lagi yang mau berbagi? Saya. Oke, siapa ini yang berbicara? Saya dengan Dinar. Mbak Dinar, oke silahkan Mbak Dinar. Gimana Mbak Dinar? Luar biasa ya acara ini, terima kasih sebelumnya karena dari foto pertama sampai sekarang itu rasanya saling terkait satu sama lain. Wah, Itu luar yang biasa. Oke. Kalau yang foto yang terakhir ini saya pilih yang nomor 3. Saya tidak tahu, kan masih kondisinya tertutup. Tapi pertama itu kebuka, itu adem banget ya seorang manusia meniup bunga lili. Kemudian karena tadi pertama sebelumnya kan saya fotonya foto atap, saya dari lantai 2 ke bawah jadi yang kelihatan, dan saya ingin menegaskan, menggambarkan dengan melalui media sosial, saya mau bilang dengan home learning, dengan belajar dari rumah melalui media sosial ini kita banyak melakukan hal. Justru dengan pandemi ini saya lebih banyak mengikuti seminar dengan kondisi seperti ini karena banyak melakukan tidak rumah hal. Dan sebenarnya guru itu bisa kreatif kok. Guru itu bisa melakukan sesuatu. Dan menurut saya mau menyuarakan sebenarnya home learning itu menyenangkan. Itu saya guru BK dan itu selalu bilang, saya memang saya memang kangen ruangan BK. Tapi dengan belajar kreatif seperti ini Bapak Ibu guru juga kita tidak ketinggalan gitu. Jadi saya melalui media sosial saya mau bilang sebenarnya belajar itu nggak melulu hanya di ruang belajar loh, nggak hanya di sekolah. Dengan home learning sekalipun anak-anak bisa ujian dengan sangat baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan Zoom, dengan Teams. Jadi Teams mereka pakai alat komputer melalui Microsoft Teams. Dengan Zoom mereka diawasi Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak belajar gitu menurut saya. Jadi itu yang mau saya tegaskan. Terima kasih. Jadi banyak ilmu yang sudah Bu Dinar dapat gitu ya selama sesi ini, murah-murah bahkan ada yang gratis ya sesi sekarang juga. Nah, kira-kira kalau dari Bu Dinar sendiri kemudian kontribusi apa yang setelah Bu Dinar sudah banyak mendapatkan seminar-seminar murah atau gratis itu, sekarang dibalikan lagi ke masyarakat gitu ya, apa yang ingin Bu Dinar berikan untuk mereka? Yang pertama yang pasti saya mendampingi anak-anak didik saya. Lebih kalau tadi lebih menyenangkan, kalau tadi menyapa dengan senyum. Kemudian kalau yang kemarin kursus bersyukur, kita rutin 10 item untuk melakukan bersyukur. Yang saya dapat itu justru itu yang saya berikan ke anak-anak. Itu sih yang saya alami, yang udah langsung saya berikan. Mudah-mudahan juga tadi sudah dapat kekuatannya ya dengan foto tadi itu. Jadi tinggal disinkronkan aja semuanya. Bu Dinar, ini guru BK ya Ibu ya? Iya. Di mana Bu? Di Kelapa Gading. Oh, di Kelapa Gading. Terima kasih baik. Di sini juga ada beberapa guru BK loh Bu. Bahkan ada Ketua Persatuan Guru BK Batam itu juga hadir di sesi ini. Jadi silakan saling terkoneksi karena tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi teman-teman di sini juga bisa saling terkoneksi loh sebenarnya ketika kita menghadiri, apalagi kalau sesi offline tuh berasa banget ternyata yang tadinya nggak kenal pas hadir di satu sesi, ternyata kita bisa punya melanjutkan lagi silaturahmi kita di luar sesi offline ini untuk kemudian bisa saling berkolaborasi. Terima kasih ya Bu Dinar sudah menginspirasi kita dengan ceritanya. Guru BK dimanapun berada itu memang guru yang kesabarannya luar biasa ya, karena biasanya identik dengan anak-anak yang bermasalah, walaupun sebenarnya sekarang udah nggak seperti itu lagi gitu, karena lebih ke karir dan sebagainya. Thank you Bu Dinar. Yang lain ada lagi yang mau sharing di kolom chat? Oke, silahkan Mas Eri.
Ya Bu Amel, sorry ya nggak bisa nampilin video soalnya nih bandwidth-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya di Apa-apa. planet lain sih ya. Iya bener, tahu banget sih. Di Bekasi. Saya dapat Silakan. ini, saya dapat ini Bu Amel, saya Apa dapat tuh? kartunya yang ada bapaknya nungging ke laut, terus anaknya juga Oke. ngikut. Opportunities. Opportunity ya. Oke. Gimana? Mas Ya, agak Eri, nyambung sih Anda sebenarnya. Tadi saya juga nggak terlalu expect bakal dapat bagaimana, tapi ternyata kalau yang tadi kan saya kan kartunya yang orang makan permen ya, orang makan es krim ya. Oke. Saya dapatnya itu, saya bilang itu gitu karena saya berpikir bahwa sosmed itu buat saya sih pribadi nggak terlalu penting banget gitu. Kalau yang kenal saya gitu, jejak saya di sosmed itu sangat-sangat minim gitu. Bahkan kalaupun mungkin nggak bisa lihat muka saya di situ ya, karena memang nggak ada muka, nol postingan gitu ya. Nah, itu kan, jadi nggak banyak di-explore gitu kan. Saya dapat kartu yang kedua ini, kartu tentang opportunity, itu saya jadi berpikir bahwa mungkin ada banyak peluang juga ya yang bisa saya dapat atau saya buka gitu dengan media sosial yang selama ini saya cuekin aja gitu ya, yang nggak terlalu penting banget gitu. Peluang yang bisa saya saya jajaki gitu dengan media sosial yang selama ini saya punya. Mungkin itu sih. Oke, luar biasa Mas Eri, terima kasih banyak dan ditunggu kontribusi di media sosialnya untuk lebih meramaikan lagi. Mudah-mudahan nanti dituliskan juga detailnya kira-kira opportunity apa yang Mas Eri sudah temukan, ya, kontribusi apa. Thank you Mas Eri, sharingnya dan teman-teman lainnya dapat kartu trust Mbak Bunga, artinya belajar untuk kreatif, berani untuk membagikan informasi positif tanpa takut pandangan orang lain. Thank you. Si Salen, teman saya dari Ubud, luar biasa. Ini tadinya kita mau regional gathering di tempatnya si Salen sebelum pandemi ya. Saya memilih nomor 10 dengan media sosial, saya bisa memanfaatkannya dengan, open mic, boleh si Salen. Kalau mau langsung sharing, silahkan apa yang si Salen dapatkan. Masih di sini? Ya. Oke, silahkan. Halo semuanya. Halo. Ini dari Ubud nih, si Salen. Ya, saya dapat kartu nomor 10. Itu kartu apa namanya ya? Soalnya saya baru juga di poin. Oke, kartu nomor 10 itu tadi adalah kartu clarity, kejelasan. Gimana, Sis? Kejelasan. Saya buka lagi. Ya, dari kartu tersebut, menurut saya lebih bisa, saya lebih bisa memanfaatkannya untuk saya lebih bisa memanfaatkan media sosial untuk berbagi hal-hal positif. Jadi saya kan punya fanpage itu. Nah, fanpage-nya itu saya manfaatkan untuk menyebarkan kata-kata positif dan juga video-video yang informatif. Nah, seperti itu Sis Amel. Oke, dan kedepannya itu mau lebih diramaikan lagi gitu ya, sebagai bentuk kontribusi ke masyarakat. Iya. Oke, mudah-mudahan jangan lupa di follow ya. Silakan saling follow, boleh nanti di akhir. Makanya tag IG-nya Points of View Indonesia karena nanti akan di repost sama admin kami, kemudian nanti teman-teman di situ bisa, ini yang kemarin nih sharing ini gitu. Ya, akhirnya terkoneksi. Thank you ya. Nama Sis sudah. Ya, nama page-nya Beautiful People. Oke. Nanti tak share di chat. Siap. Thank you, Sis. Nah, untuk teman-teman lainnya yang sudah share, Mbak Laura, silakan Mbak Laura. Boleh kok apa yang mau diceritakan. Mbak Laura, silakan. Halo. Dimanakah Mbak Laura? Masih adakah di sana? Mbak Laura? Oke deh. Ini ada Bu Ana Sawai. Saya pilih kartu nomor 10 sama kayak tadi si Salen ya. Beralih ke visi yang jelas, maknanya bagi terdengar saya. Enggak? Oh iya, oke. Sekarang terdengar. Silakan Mbak Laura. Terdengar? Sudah? Ya.
Oke. Nah, aku tadi pilih kartunya nomor 11. Pilih kartunya nomor 11 karena melihat si anak ini main apa itu main ayunan itu. Main ayunan itu kayaknya dia bahagia sekali dan aku melihatnya seperti dia berhasil baru berhasil gitu. Baru berhasil swing sendiri tanpa dibantu, entah baru berhasil nemu caranya naik sendiri dan tidak jatuh. Nah, tapi sepertinya anak ini baru nemu sesuatu dan dia sepertinya bahagia sekali. Nah, terus aku rasa yang bisa menjadi kekuatan kita dalam bermedsos adalah know what's your joy. Mengenali apa sih sebenarnya yang membuat energi kita ini selalu tercharge atau malah saat itu bisa meningkat. Dan itu yang bagi. Kayaknya kalau nurut dengan berbagi apa yang mengkhawatirkan, apa yang menakutkan, tuh. Semua orang bisa melakukan itu dan saat ini itu sedang sedang menjadi Mel, menular, contagious gitu, cepat sekali jalannya gitu. Dan aku nggak tahu, aku nggak terlalu ngulik lebih dalam, belum mungkin, tapi mungkin mengajak teman-teman, mengajak orang lain untuk turut lowering their frequency, menurunkan frekuensi diri, itu jangan-jangan lebih mudah daripada ngajak untuk meningkatkan frekuensi. Barangkali itu juga alasan Amel dan teman-teman di Point of View memaintain uplifting session ini. Kita lebih butuh effort untuk uplift ourselves dan orang lain. Jadi barangkali itu juga bisa kita lakukan untuk kekuatan kita dalam bermedsos. Know what's your joy dan dibagi. Kita uplift each other, kita saling menguplift satu sama lain supaya saling menjaga deh. Gimana kita memandang semua yang kita temui dan berbagai perubahannya. Kita pasti akan bertumbuh, kita pasti akan melaju terus dan kita saling mendukung di sana. Gitu. Terima kasih ya, Mel. Oke, luar biasa Mbak Laura sharingnya. Terima kasih banyak. Kesadaran ya, awalnya memang harus dari kesadaran sehingga tahu gitu. Oh ya, kayaknya ini deh yang bisa dibagikan gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, tidak harus hal yang besar banget gitu ya, sederhana tapi ternyata itu kayaknya signifikan banget gitu ya untuk situasi saat ini. Wah, sudah banyak beberapa yang sharing nomor 10. Oke, membagikan pengalaman karena sudah lebih tua dalam tanda kutip. Tidak bisa merubah sesuatu menjadi tatanan yang indah, tapi mengubah cara pandang saya dan diri saya untuk membuat dunia indah dan menghiasi sesuai cara pandang indah. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Luki sharingnya. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Sekarang, teman-teman boleh lagi melihat insight yang sudah teman-teman dapatkan tadi dari ketiga hal yang sudah teman-teman pilih dan lakukan. Yang pertama adalah yang kuamati dari medsos, lalu kekuatanku apa, dan yang ketiga tadi, kontribusiku apa yang ingin kuberikan. Teman-teman boleh mengingat-ingat lagi insight yang didapat, lalu sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan lagi, kira-kira sentuhan personal apa ya yang akan kuberikan, terkait dengan judul kita juga hari ini, oke, high tech but high touch. Sentuhan, touching yang apa yang akan saya berikan terkait dengan kekuatan yang saya miliki yang bisa saya berikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan insight dari apa yang ingin teman-teman kontribusikan dan akhirnya memberikan sentuhan personal, mari konkretkan insight Anda menjadi action. Bagaimana aku membawa insight dalam keseharianku? Ya. Apa yang akan kulakukan dalam rangka movement pay it forward-ku kepada masyarakat? Apa yang akan kulakukan dalam waktu 1x24 jam, 7 hari ke depan, 30 hari ke depan. Ya.
Tidak usah hal yang terlalu besar banget gitu ya. Satu hal saja yang sederhana saja, tapi konkret dan realistis untuk dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Terkait dengan movement pay it forward-nya teman-teman. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan itu, saya akan, karena ini tadi Jamboardnya katanya banyak bermasalah gitu ya, teman-teman boleh menuliskan saja di jurnalnya teman-teman, di catatannya teman-teman. Tapi sekarang saya akan mengundang teman-teman sebagai bentuk high touch-nya juga di acara ini untuk bisa semuanya saling berbagi, gitu ya. Kami akan membagi teman-teman ke dalam breakout rooms dan silahkan di situ hanya dalam waktu 2 menit saja. Teman-teman hanya perlu menyebutkan apa yang ingin teman-teman lakukan yang namanya action plan yang sudah dibuat oleh teman-teman. Dan jangan sepelekan action plan yang sudah teman-teman tulis atau teman-teman rancang, karena ketika sudah menyebutkan itu, menuliskan itu, menyebutkan, dan kita melakukan 1 kali 24 jam itu, hasilnya nanti teman-teman akan melampaui dapatnya dari target yang kita ingin capai. Oke? Langsung aja share, nanti saya mau melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Kami pilih secara random ya. Silahkan Mbak Putri untuk dibagi ke dalam breakout room. Teman-teman tolong terima undangan untuk join ke breakout room-nya ya. Untuk share action plan-nya. Silahkan Mbak Putri. Oke, terima kasih teman-teman sudah mulai kembali lagi. Dipaksa, ditarik lagi untuk ke sini. Jadi kayak ini ya. Mbak Putri ini kayak Thanos, dia bisa membuat tring gitu. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba balik lagi. Balik lagi. Ini seneng nih si Siska ketemu sama bisa ketemu-ketemu di Zoom, di breakout room, Amel. Oh, jadi ada yang ini ya, ternyata udah saling kenal gitu. Kita random sebenarnya milih. Yang diomongin jadi macem-macem tuh Mbak. Jadi nggak gosip ya, memang breakout room itu jadi ajang untuk ngegosip juga sih sebenarnya. Ngegosipin sosial media. Oke, thank you. Oke, yuk lanjut. Baik, Mbak Widi, terima kasih juga teman-teman semuanya sudah melantangkan action plan-nya teman-teman. Good things will happen to you. Kita lihat aja. Mudah-mudahan semua bisa melampaui dari apa yang teman-teman tuliskan. Mungkin juga salah satu action plan teman-teman bisa mengisi uplifting di sini, di pekan-pekan berikutnya gitu ya, atau yang sudah pernah mau ngisi lagi gitu, misalnya, silahkan saja. Nah, kita sudah masuk ke akhir sesi, teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana diri kita memandang sosial media, kita sudah tahu kekuatan diri kita, dan sudah belajar foto-foto gitu ya. Kalau ada foto yang tidak memuaskan, ya begitulah. Ternyata Efrat Shani dan Yaron Golan memilih foto-foto untuk Points of View ini, ternyata memang mereka juga nggak sembarangan, karena foto-fotonya itu memang cantik-cantik sekali, bagus, enak dilihat semuanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sudah mulai mengenali kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan. Gitu ya, sehingga teman-teman sudah memiliki action plan. Nah, dalam waktu beberapa hari ke depan, saya berharap teman-teman bisa mengkonkretkan, melakukan action plan tersebut untuk bisa lebih banyak berkontribusi dan bisa lebih banyak movement yang teman-teman lakukan, sehingga kita se-Indonesia ini bisa menjadi lebih positif untuk menyikapi satu kondisi yang sebenarnya unexpected ini, tapi bisa precise karena kita sendiri yang merubah diri kita saat kita tidak bisa merubah kondisi, tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa merubah orang lain, tapi kita merubah diri kita sendiri untuk bisa menjadikan lebih bermanfaat. Itu saja sesi dari saya. Terima kasih banyak sudah berproses hari ini. Yang kangen dengan Centerpiece mudah-mudahan bisa terobati. Yang baru kenal Centerpiece, baru kenal Points of View, mudah-mudahan bisa lebih dalam lagi dalam menemukan insight dirinya, dan boleh lo mengunjungi website kami, nanti boleh diketik sama Mbak Putri di kolom chat atau Mbak Amel, websitenya Points of View, dan teman-teman boleh bermain kartu sendiri di situ gitu ya, dengan beberapa pertanyaan yang juga ada di situ.
Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel atas prosesnya malam hari ini. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih juga atas sharingnya, kemudian kehadirannya di sini. Semoga bermanfaat ya. Minggu depan kita juga masih ada sesi uplifting lagi. Jamnya nanti teman-teman bisa Anda bisa lihat Pak Ibu di media sosialnya Points of View Indonesia. Kita ngomongin media sosial hari ini, terus closingnya ajak lihat media sosial ya. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu bisa ikut lagi, ajak banyak teman lagi di minggu depan, boleh. Dan sekali lagi Bapak Ibu, misalnya nanti Bapak Ibu juga sempat posting proses hari ini atau fotonya tadi yang diambil waktu proses ya, Bapak Ibu juga boleh tag Instagramnya Points of View Indonesia maupun Instagramnya Mbak Amel. Mbak Amel itu @Carmelitius. Benar ya? Iya. Boleh dilihat di Points of View Indonesia, ada tag untuk acara ini. Sip, Anda juga boleh tag-tag Mbak Amel biar kita saling support di media sosial ya. Oke, sekali lagi Mbak Amel, thank you banget. Kita udah kolaborasi malam ini. Senang akhirnya bisa ikut sesinya Amel. Saya yang lebih merasa terhormat karena langsung